Shalom. Kayaknya sama kayak siang juga akan bertambah. Saudara mungkin belum jadi saksi Tuhan, ya. Bawalah teman-teman besok untuk kita ber-KKR di sini. Karena besok saya akan menaruhkan benih pada saudara. Benih yang baik, benih unggul, supaya benih itu berbuah. Amin. Jadi apabila besok kalau saya ada memberikan sesuatu kepada saudara semua, jangan dianggap saya ini melakukan sesuatu yang menyogok saudara. Saya hidup sangat diberkati Tuhan. Saya punya kerinduan supaya Anda juga diberkati. Amin. Saya tidak mau hidup sendiri, saya tidak mau bahagia sendiri, saya tidak mau merasakan enaknya ikut Tuhan itu sendirian. Saya mau Anda ikut mengecapnya bersama-sama. Jadi besok silakan Anda boleh bawa anak, bawa keluarga, bawa saudara, semua saya akan kasih buat saudara. Ya, itu benih. Nanti adik saya bisa jelaskan. Nah, saya mau beritahu juga saudara, kebetulan di sini ada Pak Priyo bersama keluarga ibu. Pertama kali saya kenal ibu ini sama Pak Priyo ini ketika saya ada di Jambi. Stefanus di mana? Oh, ada, saya kira ada. Jadi waktu itu saya datang hari Sabtu pertama kali ke Jambi. Saya bercerita tentang, memang tema khotbah saya sangat sederhana dan saya punya bahasa juga sederhana. Mengapa? Supaya semua bisa mengerti, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Buat apa pakai bahasa tinggi-tinggi, akhirnya banyak yang bengong. Betul apa tidak? Lebih baik kita mengerti, karena kita di dunia ini bukan mau pandai, tapi mau mengalami bagaimana baiknya Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat keras. Jadi waktu itu lagi yuk, ibu dan bapak datang. Tolong bu, bisa kasih tangan bu. Coba berdiri bu, sama bapak ini. Ya. Tepuk tangan buat ibu dan bapak. Ini tadi siang saya jelaskan bahwa anaknya buta, mata sebelah bisa melihat. Karena ibu dan bapaknya ini, sebentar kita lihat kesaksiannya, di mana hari Minggu itu 5 kali saya khotbah. Dan ibu ini terus mengikuti tema khotbah saya. Waktu itu saya ingat sekali, pertama hari Sabtu saya cerita tentang anak-anak muda, bagaimana hidupnya akan diberkati. Lalu saya pesankan sama ibu, besok jam 6 datang bu. Saya mau khotbah, waktu ada 5 tema khotbah saya yang bagus-bagus, tentu Anda juga ingin mendengar. Umpamanya, ya, saya kasih contoh bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Saudara pasti sebagai orang Kristen kepengen sekali rindu dengan suara itu. Halo, betul apa tidak? Betul kan? Kan kalau andai kata Anda bisa dengar suara dia itu berbicara, tentu Anda akan merasa enak jadi Kristen. Bisa tanya umpamanya, ya, datang 3 cowok, ini ada cewek-cewek yang pengen dapat jodoh umpamanya gitu kan. Nah, dapat 3 cowok datang melamar saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang, jangan yang sebelah kanan, mata duiten, nah gitu. Terus jangan sebelah kiri, orangnya pelit, nah, yang tengah orangnya jujur. Nah, akhirnya Anda dapat yang tengah itu. Saya ini mengalami begitu banyak hal yang aneh-aneh di dunia ini setelah saya mendengar suara dia. Oleh sebab itu saudaraku, saya pesankan, kalau Anda ingin mendengar suara Tuhan, Anda menjadi domba yang baik. Betul? Domba yang bisa baik bisa mendengar suara gembalanya. Kalau Anda tidak menurut perkataan gembala, Anda bukan domba, Anda kambing. Kambing kan berontak terus, ya kan? Tapi domba nurut sekali. Saya waktu cuma nggak cukup, ya, kalau saya bisa jelaskan bagaimana domba itu di New Zealand. Waktu saya pergi ke New Zealand, itu domba padu banyak sekali. Waktu saya pergi tahun 2000 kalau tidak salah ke New Zealand, ya, New Zealand itu manusianya di sana cuma ada 3 juta orang katanya, tapi dombanya 36 juta banyaknya. Jadi 1 berbanding 12. Sekali waktu saya di atas bus itu, saya di sebelah tour leader, saya tanya, waduh, ini jalan banyak banget dombanya, bagaimana kita bisa lewat? Oh, no problem, tenang saja, tenang, you biasa. Saya bingung bagaimana jalan-jalannya, karena semua jalan tertutup dengan domba, mungkin ada 10.000 ekor di jalanan itu. Bagaimana bis kita bisa lewat? Bisa nangkap cerita saya, ya? Nah, tiba-tiba tinggal 100 meter, tiba-tiba sudah gembala itu menurunkan anjing cowok, anjing kecil,
paling 15 cm tingginya, warna putih, kecil sekali, anjing cow-cow, anjing dari cow-cow itu anjing Peking ya, kecil banget. Tiba-tiba si gembala ini lepaskan dia punya kambing anjing itu, dia lepas, tas. Itu kan jalan tertutup dengan domba. Waktu saat anjing itu keluar, lari, dia ke pojokan sana. Domba itu tingginya 1 meter seperempat. Si cow-cow cuma 15 cm. Perhatikan. Dan berat badan dari domba itu mungkin ada 80 kilo, 100 kilo. Tiba-tiba itu anjing ke pinggiran itu. Saya lihat kenapa itu anjing dia ke pinggir. Tiba-tiba itu domba minggir semua. Itu anjing lari terus ke sana sampai paling depan. Akhirnya itu domba rapi sekali, tiga. Akhirnya saya punya bus lewat. Tepuk tangan buat Yesus. Domba sama anjing kecil nurut. Sama anjing kecil, dikejar juga mati. Betul apa tidak? Tapi kenapa dia nurut sama anjing kecil? Karena dia domba. Nah, saudara kan domba-domba Tuhan. Sudah pakai pendeta terkenal juga kagak menurut. Tepuk tangan buat Yesus. Bagaimana Anda bisa diberkati? Anda bukan kambing, Anda domba. Ya, nah waktu itu si ibu bilang, besok kita datang yuk Pak. Mau dengar khotbah bagaimana dengar suara Tuhan, betul kan Bu? Nah, lalu waktu jam 6 pagi itu dia sudah 2 kali, Sabtu sama jam 6 pagi. Entar jam 8 bagaimana hidup bahagia diberkati Tuhan. Ibunya, aku mau datang lagi karena entar diberkati kita. Bapak bilang, masa mau ibadah lagi? Nah itu ya. Akhirnya ya sudahlah Bapak. Nah waktu saya jam 8:10 saya bilang entar jam 10:02 tema khotbah lain lagi. Bagaimana cara baca Alkitab? Nah sekarang Bapak yang bilang, saya mau bagaimana cara Alkitab, jadi ikut lagi. Betul begitu Pak? Nah ini Bapaknya, kita dengar kesaksiannya ya. Jadi kalau dia bisa bertobat sampai begitu diberkati Tuhan, sampai punya anak lagi kecil. Ibu ini yang Bapak sangat diberkati ya. Nah, dia seorang polisi ya. Saya kenal Pak Palin sudah cukup lama. Palin ya. Pak Palin ini orang Batak ya. Dia sangat sayang saya. Aku senang sekali sama Palin. Ini dua-dua pejabat-pejabat ya. Tapi dia mau dengar khotbah saya karena bukan saya pintar, tapi karena ada sesuatu di dalam diri saya, yaitu Yesus. Tepuk tangan Pak. Silakan Bu. Ayo Bu Bapak, silakan. Kita dengar kesaksiannya ya. Kita nggak janjian tapi datang ke sini. Cek. Shalom. 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 Puji Tuhan, sungguh luar biasa kalau malam hari ini saya dan Ibu boleh menginjakan kaki lagi di Manokwari. Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan saya jadi Kapolres Manokwari, yaitu sekitar tahun 2011, walaupun hanya pelaksana harian, tapi sungguh luar biasa. Dalam waktu sebulan Tuhan berbuat yang luar biasa di Manokwari. Terima kasih buat namanya Bapak Pendeta Andreas beserta tim, Ibu Suset Hetting beserta tim, kemudian Bapak Gembala di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus luar biasa. Tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas bagaimana saya bertobat. Kalau saya bertobat itu bukan karena kuat dan gagahnya saya, tapi itu semua karena Tuhan. Ketika saya sudah bertobat, saya sering berdiskusi sama Ibu. Firman Tuhan dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya tanya sama Ibu, tanya ke saya, Papa dipilih Tuhan nggak? Saya langsung jawab, katakan iya, saya dipilih Tuhan. Karena apa? Saya yakin banyak saudara-saudara kita yang bertobat, tapi belum tentu diberikan kesempatan untuk dia bisa berdiri di atas mimbar ini. Dia boleh menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan pribadinya. Bagaimana Tuhan berikan waktu, kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan dimanapun saya bertugas.
Karena ketika saya bertobat tahun 2006 di hadapan Bapak Pendeta Andreas beserta tim, saya ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, dimanapun saya bertugas hanya untuk melakukan kemuliaan-Mu. Jadi dimanapun saya bertugas, saya jadi Kapolres di Bovendigul, di Serui, di mana Kuari, itu semua karena anugerah-Nya saja. Dan saya coba mengaplikasikan apa yang tadi disampaikan Pak Andreas ketika Pak Andreas, bagaimana sih saya bisa supaya saya dengar firman Tuhan. Kemarin kami sempat doa puasa komsel, ada seorang teman berkata ketika dia sudah membawakan firman, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak pernah baca Alkitab, saya tidak pernah belajar Alkitab, tapi ada satu kalimat yang membuat saya dan ibu rema dengan kalimat yang sederhana itu. Bagaimana firman-Mu akan hidup kalau kita tidak melakukan firman ini? Bagaimana Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita kalau tidak kita melakukan firman ini? Dan itu sampai sekarang, terima kasih Pak Andreas, itu jadi pedoman buat kami. Karena jujur saya katakan, saya sangat suka kalau firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan saya. Walaupun tantangan dan pergumulan yang saya hadapi sangat berat, tapi ketika firman ini digenapi, saya langsung angkat tangan, Tuhan terima kasih, firman-Mu digenapi dalam kehidupanku. Ini sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah Tuhan berikan hikmat Bapak Andreas untuk menyelamatkan kehidupan pribadi kami, kehidupan perkawinan kami, dan juga anak kami yang buta, Tuhan celihkan. Shalom. Sungguh luar biasa. Kami berdua lahir dari keluarga besar Kristen. Tapi ternyata tahu Yesus dan mengenal Yesus itu sesuatu yang sangat berbeda. Saya sejak kecil dididik untuk aktif di gereja. Ternyata saya menyadari saya masih melayani gereja secara organisasi dunia. Tapi pada saat peristiwa di Jambi, di mana Tuhan sendiri memulihkan kehidupan kami, saya baru mengenal Dia. Untuk mengenal Dia, kita harus hidup bersama-sama dengan Dia, supaya kita bisa mengerti bahasa Tuhan. Waktu itu, tempat di mana kami beribadah lama tidak mengenal istilah KKR. Sejujurnya, saya waktu datang ke KKR Pak Andreas dengan motivasi bukan secara rohani, karena sejujurnya juga pimpinan kami waktu itu, Ibu Dirintel kami, mungkin Pak Paling kenal, Ibu Sagala, dia datang ke KKR. Saya bingung KKR itu apa. Saya paling rasa lusuh kalau melihat pujian, ada tepuk tangan, ada menari, ada menangis. Saya orang yang paling tidak bisa menangis di depan umum. Tapi malam hari itu Tuhan tangkap kami. Tangkap dengan luar biasa. Dan pemulihan Tuhan tidak separuh-separuh, tapi pemulihannya sempurna. Singkat cerita, waktu itu ada yang disebut dengan altar call. Saya belum tahu nama altar call itu seperti apa. Pak Andreas sampaikan, siapa yang sakit dan ingin dipulihkan, maju. Anak saya waktu itu masih kelas 2 SD, dia lahir dengan mata kirinya buta. Saya sudah berusaha untuk bawa ke Jakarta Eye Center, ke rumah sakit Aini. Bahkan kalau dioperasi pun tidak akan berhasil, bahkan mungkin akan merusak saraf mata yang sebelah kanan. Akhirnya karena kanan dipakai terus, yang kanan mulai kabur waktu itu. Dan sungguh luar biasa, saya datang sepertinya saya tidak membawa pergumulan. Tapi jujur saya mau di hadapan jemaat di tempat ini. Sekalipun saya lahir dari keluarga Kristen, kami diberkati pernikahan secara Kristen. Tetapi pada saat kami tahu bahwa anak kami dilahirkan buta dan dokter memang tidak bisa berbuat apa-apa, lambat laun kami mulai meninggalkan hadirat Tuhan. Bahkan ada orang bilang di sana ada orang pintar dalam tanda kutip, kalau di Jawa itu dibilang dukun. Kami sering pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan buat anak kami. Tapi itu tidak membuahkan hasil. Sekian tahun hidup kami ganti dukun ke dukun yang lain. Tapi malam hari itu adalah karosnya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Singkat cerita, anak saya maju.
Saya bilang begini, Dek, nanti aja kita minta pelayanan di kamar. Hati-hati Bapak Ibu dengan roh kesombongan. Kita merasa bahwa kita bisa melakukan banyak hal. Kita merasa bahwa fasilitas secara tersendiri, pelayanan tersendiri lebih eksklusif. Sampai anak saya sepertinya tidak mendengar apa yang mamahnya sampaikan. Dia terus berkata, Tuhan Yesus aku mau sembuh, Tuhan Yesus aku mau sembuh. Untuk kedua kali saya mulai bentak anak saya, gak usah maju Dek, nanti aja. Tapi anak saya terus, kira-kira panggungnya seperti ini. Bapak Andreas sudah di depan anak saya, Bapak Ibu. Tiba-tiba Pak Andreas itu doakan, ada seorang mama-mama tua duduk di kursi roda. Didoakan dan dia mulai lompat dan dia mulai berjalan. Mujizat Tuhan sering terjadi di mata jasmani kita bisa melihat. Tapi iblis saat itu juga memutar apa yang saya lihat itu. Iblis berbisik begini, itu pasti skenario. Bayangkan kadang kekristenan kita begitu. Tuhan sudah banyak membuat mujizat dalam hidup kita, tapi kita masih sering tidak percaya. Akhirnya pada menit dimana itulah Tuhan bekerja. Bapak Andreas Melkisedek yang secara pribadi saya tidak mengenal beliau, tiba-tiba berkata, tutup matamu yang normal. Di situ saya mulai kaget. Dari mana beliau tahu kalau anak saya buta satu? Di GPI Abadi Jambi itu ada sound system merek Bose. Kemudian dengan mata yang setahu saya buta, Pak Andreas memerintahkan anak saya baca, dan anak saya bisa membaca. Dengan mata yang saya tahu buta, dia baca tulisan itu Bose. Yang Tuhan mau waktu itu, kamu harus menyaksikan. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu, kesaksian anak saya didengar banyak orang, bahkan memberkati banyak orang. Ada satu bapak yang juga buta matanya di daerah Jawa Timur, dan dia dipulihkan dengan kesaksian itu. Dan hari itu, malam hari itu, kehidupan kami dipulihkan. Saya terjatuh, kira-kira saya terjatuh begini. Saya berpikir karena orang mendorong saya. Dan Tuhan nampakkan semua dosa yang sudah saya lakukan seperti film yang tidak bisa saya hentikan. Tuhan menyentuh saya secara pribadi. Dia Allah yang tidak pernah mempermalukan kita. Dia berkata secara pribadi tentang dosa-dosa itu, di mana saya mulai lari dari hadirat Tuhan. Malam hari itu, bapak-bapak tim yang memakai baju hitam ini mendoakan kami, sampai Mas Priok mohon izin muntah waktu itu, dan kehidupan kami dipulihkan Tuhan. Tadi Pak Andreas sudah sampaikan, untuk pertama kali dalam hidup kami, kami merasakan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kami mengenal pribadi Dia, dan saya mengikuti ibadah beliau dari pagi sampai malam. Sepertinya itu pun kurang terus. Tuhan ada sesuatu yang Tuhan bukakan. Luar biasanya hari itu saya teringat, kalau saya hanya fokus dengan masalah saya tidak akan pernah melihat bahwa kasih Yesus lebih besar dari masalah saya. Tapi pada saat kita menjawab undangannya, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Baru berjalan saja Tuhan sudah sanggup merangkul kita, dan Dia berikan pemulihan yang sempurna. Kalau malam hari ini kami berdua bisa di sini, bahkan kami sering diundang ke pedalaman, ke kabupaten, bukan karena hebat kami, tapi melalui kesaksian-kesaksian itulah banyak orang dipulihkan. Saya yakin dan percaya Papua akan dipulihkan Tuhan, karena banyak orang Tuhan. Mari bertahan lagi buat Yesus. Setelah Anda mendengar kesaksian itu, apabila sebentar kata-kata saya akan sedikit keras, bukan tujuan apa-apa. Yesus dan saya ingin mengubah hidup saudara. Tidak sekali-kali saya ingin menyinggung perasaan saudara dan siapapun yang ada di sini. Saya tahu benar Yesus itu terlalu mulia. Walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak berdosa, Tuhan masih memanggil kita. Dia tetap memanggil kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu hari ini karakter Kristus itu kita harus miliki.
Biar Anda dengar baik-baik bahwa orang yang berbuat salah sama kita, berbuat jahat sama kita, masih Tuhan peduli dengan orang tersebut. Jadi janganlah engkau membenci siapapun, janganlah engkau mendendam pada siapapun, walaupun orang itu menyakiti saudara. Sebentar saya akan saksikan itu. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan. Karena waktu saya mencatat catatan saya untuk khotbah hari ini, catatan saya hilang semua. Ternyata Tuhan tidak mau bicara seperti itu. Tuhan bicara hari ini tentang pribadi Yesus. Aku tidak mau aku bicara atas apa kehendakku. Aku selalu minta kepada Dia yang mau bicara kepada kita, supaya apapun yang aku ajarkan kepada saudara semua itu asli dari Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Itu sebab kita mengatakan dengan berkasih sekarang apa? Ya betul, siap bos. Selalu saya katakan dia bos saya. Saya selalu ngikutin kalau saya bicara apa saya sampaikan. Dia bicara saya sampaikan saudara. Ya, miliki karakter seperti Tuhan. Kita buka Yohanes 13 ayat 15. Pelan-pelan ya, kalau Anda ingin sukses hidupnya perhatikan baik-baik. Yohanes 13 jelas ayat 15 mengatakan, ikutilah teladanku. Mana dia? Multimedia. Yohanes 13 ayat 15, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, ini kata-kata membasuh kadang-kadang repot juga. Kalau banyak gereja tidak melakukannya. Sebenarnya tertulis wajib untuk saling membasuh. Betul apa tidak? Kalau Anda baca dari ayat 1, Anda terbengong-bengong. Kami nggak pernah dibasuh kakinya. Saya selalu basuh kaki orang, selalu di Israel. Jadi ketika pulang di tanah perjanjian, kebanyakan semua berhasil pulang. Mereka tidak bisa pergi sampai 10 kali walaupun nggak punya uang. Aneh. Kenapa? Menerima pembasuhan. Kalau Anda baca bagaimana Simon Petrus itu bertanya sama Tuhan. Ya, kita lihat dulu. Sebab aku, ayo sama-sama baca ya pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Dia minta kepada kita untuk berbuat sama. Jangan sampai manusia itu egois, memikirkan diri sendiri. Waktu saya membasuh kaki orang yang kakinya korengan, itu dari atas ke sini semua bernanah dan rusak kakinya. Dan satu lagi orang muslim yang kaki ujungnya itu cantengan gak sembuh-sembuh, selalu ada nanah. Waktu saya basuh kakinya, saya lihat itu, waktu itu Ibu Yosi langsung, begitu dia kaget karena itu kaki rusak. Sampai si bapak itu sudah duduk, dia kakinya begini, dia mundurin. Udah panas satu aja, yang ini rusak. Coba tidak, taruh kakinya, aku cuci. Kita tidak boleh menghina orang yang sakit. Saya lakukan itu, saya bersihin kakinya, nanahnya, kotorannya, dan air mata. Dia tahu Yesus lebih parah daripada itu. Kita cuma cuci kaki orang, kita nggak mau. Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang baik, yang rela melakukan apa demi untuk murid-muridnya, supaya Anda mengikuti teladannya. Itu tujuannya. Ketika saya basuh kaki orang itu, hanya 2 hari dia telepon saya, Pak, koreng saya sembuh semua. Tepuk tangan kasus. Kenapa bisa sembuh? Karena ada satu orang yang mau berkorban untuk orang lain. Hidup bukan untuk diri sendiri, ingat itu. Hidup itu orang banyak. Jangan pikirkan dirimu, pikirkan orang lain, di mana mereka yang di luar tidak kenal Yesus. Bawa mereka ke gereja, karena suatu saat gereja akan penuh dengan orang-orang yang percaya. Belakang ini saya paling sekali menyelamatkan orang muslim yang bertobat supaya dia kenal. Belum kemarin ada lagi seorang saksi Yehova. Begitu dia kenal saya cuma 5 menit langsung bertobat. Saya jelaskan semuanya. Ini penting sekali. Coba kita pelan-pelan lihat dulu dari ayat 1 ya. Yohanes 3 ayat 1. Tapi ini bukan topik saya. Ini cuma supaya saudara, saya kalau bicara sesuatu,
Bukan pengen ikut-ikutan indri utama, bukan. Saya kalau bicara lama, tapi saya percaya Anda tidak akan ngantuk. Karena saya bertanya, betul nggak Anda mau berhasil? Halo, Anda mau berhasil? Mau jadi orang kaya? Mau pergi ke tanah perjanjian? Sampai 30 kali? Tepuk tangan buat Yesus. Anda bisa pergi tanpa bayar loh. Kenapa tempat penyesuaian saya ramai sekali? Karena saya bawain satu-satu yang tidak mampu. Saya kalau orang tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Tukang sapu saya bawa ke tanah perjanjian. Supir saya bawa ke tanah perjanjian. Semua pemusik saya bawa ke tanah perjanjian. WL saya bawa ke tanah perjanjian. Sampai tukang gulung tikar pun saya bawa ke tanah perjanjian. Maksudnya apa? Karena supaya orang itu mengenal Tuhan. Dan kalau kita ajak orang ke tanah perjanjian, saudaraku, ya, saudara, kalau orang miskin diajak ke tanah perjanjian, saya tanya, punya paspor ya? Nggak punya. Lagi mampu ya, miskin kok punya paspor? Memang pernah keluar negeri? Dia kan nggak pernah keluar negeri, betul kan? Ke Singapura aja nggak pernah. Nah, mau nggak mau, saya sudah ajak dia. Bukan hanya diajak saja. Inilah si Pak beliau sama istri. Sudah diajak, dikasih uang saku lagi. Dibikinin paspor lagi. Kadang-kadang juga mereka belum tentu punya baju untuk jalan-jalan, betul nggak? Karena 10 hari, 12 hari di luar negeri, masa pakai baju itu juga. Nah itu kalau kita nolong orang, ya, mau bantu orang sepenuhnya, supaya orang itu mengikuti dengan air mata. Dia terharu, sudah diajak gratis, dapat duit lagi. Misalnya saya kasih uang saku lagi, kan masa orang bengong, ya kan? Bengong, gak ada lah, kasih lah. Tapi sebanyak saya memberi orang, saya nggak pernah kekurangan. Saya selalu berkelimpahan. Kalau kita Tuhan katakan berilah, kamu akan diberi. Mana ada di Alkitab pelit lah kalau akan diberi. Mana ada? Beri, kamu diberi. Itu sebabnya hidup kita ini jangan terlalu berpikir untuk pribadi. Yesus lakukan ini pembasuhan, saudara. Kita lihat ya. Saudara pasti, oh iya pantesan aku boleh diberkati benar. Nah, saudara harus ikutin itu. Cuma memang di Jakarta itu saya dicemburui banyak pendeta karena saya mengajarkan untuk pembasuhan semua. Nah lihat, yang mengajar pembasuhan itu Yesus, ya kan? Kita ikuti teladan dia. Kita buka Kejadian Yohanes pertama ya. Sebentar itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang dia mengasihi mereka sampai mereka sudah ada. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah menghabiskan rencana dan hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa dia datang dari Allah dan kembali kepada Bapa Allah. Ya, ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Perhatikan, ini ayat 4 poin ini. Ya, perhatikan. Waktu Tuhan Yesus mau masuk ke murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Coba ya, saya maksudnya beri contoh. Sekarang nggak panasan saya. Jubah itu bicara tentang kedudukan, titel saudara, pangkat saudara, buang semuanya. Itu tidak perlu. Karena banyak kali manusia ketika dia pandai, dia punya kedudukan, sombong. Halo, itu salahnya. Oleh sebab itu kenapa Yesus mengajarkan tentang ini? Supaya kita semua di hadapan Tuhan itu sama, tidak beda. Saudara berdosa, saya pun berdosa. Bukan karena saya dibimbang saya orang suci. No, tidak ada orang suci di dunia. Setuju? Tepuk tangan buat Yesus. Jangan sok agung-agung. Kalau jalan begini, apa itu? Sok kata suci itu munafik. Kita hidup semua sama, suka pura-pura. Tapi Yesus, tolong perhatikan baik-baik. Dia selalu berjalan dengan senyuman. Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti sifat dia. Oh
oh inilah orang yang diagungkan, inilah orang yang dipermuliakan, karena dia punya wajah enak dilihat. Oleh sebab itu, saudara orang Kristen, senyumlah selalu, jangan sombong, jangan muka cembetut, itu artinya calon neraka. Tapi ingat, kalau orang yang senyum enak dilihat, itu orang yang senyum itu enak dilihat, itu orang Kristen. Coba kalau yang lain tuh, kalau yang lagi rame-rame gitu, yang sedang pada hilang, lihat mukanya. Waduh, mereka kelihatan beribadah, tapi hatinya tidak ibadah. Tapi beda orang Kristen, terutama yang ada di sini, semua senyum. Lanjut ayat 5, tanggal juga ya, jangan pegang dudukan yang tembek apa nih, STH, MA, itu banyak, nggak ada guna, nggak ada ngerti apa-apa, ya. Oke, ayat 5. Kemudian dia membawakan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ayat 6. Maka sampai kepada Simon Petrus, kata Petrus padanya, engkau hendak membasuh kakiku? Ayat 7. Dia jawab Yesus padanya, apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nanti pelajaran berat, berat banget pelajaran. Tapi kalau anda bisa melakukannya, saya yakin anda pasti berhasil. Saudara, betul nggak doa mau dijawab? Saya ada tema khotbah tentang 7 cara berdoa yang dijawab. Mungkin saya pernah khotbah di sini, pernah saya lupa. Ya, ada 7 cara berdoa yang dijawab. Dan kalau saya nggak dijawab, betul-betul saya dijawab gitu. Jadi bukan hanya cerita, banyak orang, wah begini-begini, tapi cerita doang, buktinya nggak ada. Kalau saya pakai bukti semua. Ya, oke. Ayat selanjutnya. Betul, 8 ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tidak dibasuh kakinya, menurut ayat tersebut dalam bagian. Halo, betul tidak? Ayat ini betul nggak begitu? Kalau Tuhan Yesus tidak membasuh kaki kita, kita nggak ada bagian. Bagian apa? Bagian janji-janjinya. Maka jangan heran kalau sampai hari ini doa Anda belum dijawab, karena Anda belum dibasuh kakinya. Itu sebab kalau saya membawa orang jiwa ke tanah perjanjian, gampang banget. Pagi buat sebab Bapak Prihaji sering berduet. Bawa orang paling 90 orang, maaf ya, bukan jelekin orang, bukan, karena mereka suka saingan sama saya, itu mau jiwa ke tanah perjanjian. Tapi kenapa kalau saya bawa itu 3 bus, kenapa saya basuh kakinya? Banyak orang tidak mau repot, betul? Tidak mau repot. Sedangkan di sini dikatakan apa? Jangan dihapus, Pak. Jangan dihapus, saya mau pakai ini. Ya. Nah, jawabnya, jika engkau tidak masuk engkau, jika aku tidak masuk engkau tidak mendapat bagian. Bagian apa? Janji-janji Tuhan.